terkait tenaga kerja Amerika Serikat dan juga lowongan kerja di sana yang ternyata menunjukkan posisi yang lebih mendingin. Apakah ini juga akan ada implikasi bahwa memang nanti arahnya akan ada pemangkasan suku bunga yang tidak sesuai dengan apa yang diekspektasikan oleh para pelaku pasar? Oke, jadi kalau kita perhatikan di Amerika Serikat sendiri, ekonomi sana sendiri memang sudah mulai agak mendingin. Yang pertama mungkin sebelum kita masuk ke tenaga kerja, kita cermati dari sisi inflation, baik itu CPI maupun PCE, Personal Consumption Expenditure, itu ternyata memang terus mengalami pelandaian, bahkan sudah kepala 2%-an, mendekati target The Fed yakni di 2,0%. Sementara salah satu yang selain inflasi yang kita perlu cermati, karena kalau inflasi terus melandai, biasanya kan nanti akan diikuti dengan adanya pemangkasan suku bunga, kira-kira kayak gitu. Kemudian yang lain dari sisi tenaga kerja. Nah, tenaga kerja ini kita bisa bagi beberapa hal. Yang pertama kalau kita cermati dari sisi contohnya laju pengangguran ya, unemployment rate. Itu terakhir kan di 4,3%. Sementara pada malam hari ini diperkirakan nanti bersama dengan data NFP nanti malam, itu diperkirakan agak sedikit melandai, turun sedikit ke 4,2%. Sebenarnya ini masih cukup tinggi karena masih di kepala 4%-an. Kemudian kalau kita cermati di data-data lainnya kayak contoh jobless claim, dan juga JOLTS. Jadi data dari sisi job opening atau JOLTS ini ternyata angkanya itu rendah sekali gitu ya, rendah bahkan terendah sejak 3,5 tahun terakhir. Dan juga jobless claim, baik itu yang initial maupun yang continuing jobless claim, itu ternyata terpantau angkanya itu di bawah dari previous dan juga di bawah dari konsensus maupun forecast. Jadi kalau saya perhatikan sebenarnya ini angkanya ini cukup inline. Jadi semakin sedikit lagi orang yang tanda kutip menganggur gitu ya. Jadi mereka sudah mulai ada beberapa orang yang sudah mulai bekerja di sana karena job openingnya juga sudah semakin berkurang. Kemudian klaim pengangguran pun juga sudah semakin berkurang. Artinya kan memang sudah semakin banyak orang yang mulai bekerja di sana. Kemudian juga kalau kita cermati data pengeluaran konsumen di bulan Juli itu mulai mengalami kenaikan. Jadi memang mereka sudah mulai agak sedikit membaik. Sehingga dengan data tenaga kerja yang ada saat ini, itu probabilitas justru kalau dari saya pribadi untuk terjadi pemangkasan 50 basis poin nampaknya justru semakin kecil gitu ya. Kalau kita cermati pun dari survei CMFS Tool itu menyampaikan probabilitas terjadi pemangkasan suku bunga sebesar 25 bips itu lebih tinggi dibandingkan yang 50 bips. Jadi datanya so far ini cenderung inline. Jadi kalau saya perhatikan cenderung memang di The Fed ini nampaknya September secara market pun memang disurvei lebih ke arah 25 dibandingkan 50 bips. Oke, baik. Lalu bagaimana juga kemungkinannya begitu ya bahwa memang ada terjadi pemangkasan suku bunga secara berturut-turut ada di bulan Oktober hingga bahkan Desember, yang mana juga dipecah dan juga sesuai narasi yang diucapkan oleh sejumlah analis masing-masing tiap bulannya di angka 25 pips. Oke, jadi memang kalau kita bicara dari, yang pertama mungkin kita cek dulu dari survei CMI ya. Jadi dari survei CMI menyampaikan itu kira-kira bisa 75 sampai 100 basis point cut rate in total di 3 FOMC terakhir, September, November, dan juga Desember. Jadi kalau kita asumsikan 100 bips, berarti dari sekarang kan 5,5%, di akhir tahun berarti kira-kira mungkin di 4,5%. Kalau memang ini inline dengan nanti yang The Fed akan lakukan gitu ya. Tapi kalau saya perhatikan dengan justru kalau The Fed ini memangkasnya dengan cukup agresif, dengan rapid gitu ya, dengan ini kan FOMC 3 kali lagi. Dan kalau dia pangkasnya dengan jumlah yang cukup besar, justru saya rasa akan membuat shock yang cukup besar di market ya. Jadi akan nanti kita perhatikan volatilitas juga cukup tinggi, di tengah juga kita perhatikan fix ini volatility index di Amerika Serikat itu di sekitar 19 atau 20, which is ini sebenarnya agak cukup tinggi gitu ya. Di tengah juga kita cermati biasanya based on data itu dari sekitar 1990-an saya agak lupa, itu sampai 2023 biasanya mendekati US election itu VIX itu terus mengalami kenaikan. Jadi tentu dengan VIX ini secara historical terus mengalami kenaikan, di tengah juga nanti kalau ternyata memang memangkasnya dengan jumlah atau amount bips yang cukup besar, tentu akan membuat nanti gejolaknya akan lebih besar lagi. Jadi kalau saya perhatikan justru nampaknya harusnya The Fed ini tidak dalam angka yang jumlahnya cukup besar gitu. Mungkin maksimum mungkin di total 50 basis point ya. Kalaupun nanti di September 25, mungkin nanti di entah November atau Desember 25 lagi. Oke, baik. Bukannya para pelaku pasar justru mencari hal atau momentum di mana pemangkasan suku bunga ini cukup lebar. Contohnya bagi saham-saham yang khususnya begitu ya, ini sangat sensitif sekali dengan suku bunga. Ya, memang kalau secara umum dengan suku bunga yang cukup rendah, maka saham-saham yang sensitif dengan suku bunga, biasanya dia yang positive correlation yang cukup tinggi, itu akan berpengaruh cukup signifikan. Cuma yang perlu dicermati adalah ini biasanya dia lagging. Jadi kalau dia suku bunganya dipangkas dengan cukup besar, maka ini akan membuat tadi yang saya sampaikan, dia shock dan volatilitasnya akan cukup tinggi. Nah, nanti memang kalau kita bicara 6 bulan setelah cycle cut rate-nya selesai, atau mungkin 1 tahun setelah cycle cut rate-nya selesai, itu biasanya akan mengalami kembali lagi rally. Tapi dengan
cut rate yang cukup besar ini justru pelaku pasar akan cenderung khawatir, jadi cenderung akan takut karena artinya memang ada sesuatu di belakang sana yang mungkin sangat diantisipasi yang cukup besar gitu, makanya cut rate-nya harus besar misalkan kayak gitu. Jadi jatuhnya kan nanti ke hard landing atau mungkin US recession. Nah ini kan artinya nanti akan berpengaruh kepada inflasinya di US seperti apa dan juga GDP-nya mungkin nanti akan bermasalah kalau dia memang harus meng-cut-nya dengan dalam jumlah yang cukup besar. Jadi kalau saya perhatikan justru harusnya better dia soft landing terlebih dahulu, karena kembali lagi perekonomian global ini sampai tahun depan pun berbagai proyeksi di lembaga internasional sendiri pun itu memang masih belum cukup bisa recovery dengan cukup baik pasca dari pandemi COVID-19 di 2020. Oke, baik Mas Revo. Lalu bagaimana dengan apa yang akan terjadi di negara-negara emerging market yang Anda katakan begitu ya, bahwa memang pemangkasan suku bunga tidak dalam amount yang cukup tinggi di sana. Lalu apakah memang Indonesia sendiri bisa akan terdampak cukup positif dari hal tersebut dan kiranya juga dikaitkan dengan data pengangguran kita atau data dan juga angka pengangguran kita dikaitkan dan dibandingkan dengan angka yang terjadi atau data pengangguran yang terjadi di Amerika Serikat? Oke, jadi kalau mungkin kita yang pertama dulu, kalau kita bicara cut rate di US itu terjadi let's say 25 atau mungkin 50 atau bahkan lebih misalkan gitu ya, itu memang akan membuat flow itu akan masuk ke dalam negeri. Jadi kita cermati bahkan sebelum saat ini cut rate sendiri pun ternyata net foreign inflow kita, data dari BI menyampaikan 10 pekan beruntun itu terus mengalami net foreign inflow. Bahkan nyaris atau hampir 80 triliun rupiah dalam 10 pekan beruntun. Baik itu di saham, SBN maupun SRBI, Sekuritas Rupiah Bank Indonesia. Jadi hal itu membuat kita perhatikan dari sisi rupiah sendiri pun relatif mengalami penguatan, kemudian IHSG pun di saham-saham kita mostly juga mengalami rekor-rekor gitu ya, jadi IHSG ATH dan sebagainya, banking kita juga perform, saham-saham telekomunikasi, consumer dan sebagainya juga cukup perform, coal juga cukup perform dan lain sebagainya. Kemudian kalau kita bicara hal yang kedua, kita bicara mengenai tenaga kerja, memang yang di US di sana kan sendiri memang agak cukup kurang baik gitu ya tenaga kerjanya. Nah di dalam negeri sendiri pun memang halnya relatif cukup sama gitu ya. Kita cermati ada pemutusan hubungan kerja PHK ini juga bahkan lebih tinggi dibandingkan yang first half tahun lalu. Jadi first half tahun ini dibandingkan tahun lalu lebih tinggi gitu ya. Kemudian juga dari sisi sebagai contoh kelas menengah, jadi kelas menengah juga sudah mulai turun kasta kira-kira gitu ya, masuk ke PMC, bahkan ada yang sampai ke miskin atau yang rentan, jadi sudah mulai agak-agak turun ke bawah. Kemudian juga kita cermati masyarakat kita yang punya dana tabungan ya gitu ya, di bawah 100 juta itu semakin jumlahnya semakin berkurang terus-menerus, jadi yang dibawa, jadi yang bergerak dari 200 sampai 500 atau 200 sampai 300 juta itu semakin berkurang dan masuk ke yang kurang dari 100 juta. Jadi tabungan itu semakin berkurang, jadi makanya kita sering mendengar ada istilah makan tabungan. Jadi memang benar-benar terus terjadi gitu ya. Jadi jumlah yang di bawah 100 juta ini terus semakin membesar, yang middle makin turun dan makin turun. Jadi kantong masyarakat kita memang semakin menipis tanda kutip seperti itu. Jadi memang ditambah lagi juga kita cermati dari sisi lowongan kerja. Jadi lowongan kerja itu di Indonesia juga seperti di US ya. Jadi di US tadi kita perhatikan terendah dalam 3,5 tahun terakhir, di Indonesia pun saat ini juga terus mengalami penurunan. Jadi kemampuan artinya kan perusahaan-perusahaan untuk merekrut karyawan juga sudah semakin agak terbatas ya, makin ke sini.